Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang di Renungan Malam I5, Immanuel 5 Minutes. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 34 sampai dengan 39 akan menimbulkan beberapa masalah atau pertanyaan bagi kita sebagai umat Tuhan dan sebagai pembaca Alkitab. Serangkaian pertanyaan ditimbulkan oleh teks ini secara khusus ketika kita melihat ayat 34 sampai dengan 35. Pertanyaannya mungkin, apakah perjanjian baru melarang perempuan untuk terlibat atau berpartisipasi secara rutin di dalam persekutuan? Atau pertanyaan yang kedua, mengapa perempuan tidak diizinkan untuk berbicara? Atau pertanyaan yang lainnya, kita bisa katakan, hukum manakah yang dimaksudkan oleh Paulus pada ayat 34? Dan apa hubungan menundukkan diri dan berdiam diri? Rangkaian pertanyaan tadi akan muncul bila kita berfokus hanya kepada teks saja, lalu melupakan konteks di mana tempat teks itu berdiri dan di mana tempat ketika teks itu dituliskan. Jadi saudara-saudara, salah satu prinsip atau cara dalam menafsirkan teks di dalam Alkitab adalah dengan memperhatikan konteksnya. Dalam ilmu hermeneutik atau ilmu tafsir disebut Sitz im Leben. Artinya, konteks pada saat teks dituliskan. Jadi akan selalu ada dialektika antara teks dengan konteks. Bila kita cermat di pasal 11, Paulus tidak melarang keterlibatan perempuan dalam berdoa, dalam bernubuat, dan beribadah. Sedangkan di dalam teks kita, pasal 14 ayat 34 dan 35 secara khusus, Paulus mengatakan perempuan untuk berdiam diri dan menundukkan diri dan bertanya kepada suaminya kalau ada pertanyaan. Mari kita memandang bahwa pasal 14 ini adalah satu rangkaian besar dengan pasal 11. Termasuk di dalamnya ayat 34 sampai dengan 39. Itu adalah satu rangkaian. Mungkin saudara-saudara ada yang menyadari bahwa selama satu minggu ini bacaan Alkitab kita dari Sabda Bina Umat selalu terambil dari surat Korintus yang pertama pasal 11 sampai dengan pasal 14. Yang di dalamnya banyak terdapat dan mengulas tentang karunia roh dan dampaknya dalam persekutuan dan peribadahan. Pada ayat 32 Paulus mengatakan karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Takluk dalam bahasa Yunani adalah hipotasso. Kata ini sama dengan yang digunakan oleh Paulus pada ayat 34. Mereka harus menundukkan diri. Dengan kata lain, bila di ayat 32 Paulus mengatakan bahwa para nabi harus menundukkan diri kepada nabi yang lainnya, tujuannya adalah agar tidak terjadi pertikaian, kekacauan yang membuat tidak terciptanya damai sejahtera. Maka kata menundukkan diri sama juga dengan merendahkan diri. Hal yang sama juga berlaku pada kaum perempuan yang ada di tengah jemaat Korintus. Di antara kaum perempuan tersebut terdapat pertikaian dan ketidakteraturan, sehingga di tengah persekutuan dan ibadah sama sekali tidak ada damai sejahtera. Perintah untuk berdiam diri dan tunduk ini memberikan kesan yang kuat bahwa masalah partisipasi yang tidak teratur dalam pemberitaan nubuat dan bahasa roh sangat menonjol di antara perempuan-perempuan di gereja Korintus. Prinsip Paulus yang berlaku untuk kehidupan berjemaat dan beribadah tetap sama. Apapun yang menghalangi pertumbuhan Injil akan menimbulkan kekacauan. Apapun yang mengganggu pertumbuhan Injil bukan menguatkan. Apapun tindakan umat yang hanya menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain akan menimbulkan kekacauan. Dan semuanya itu bertentangan dengan tujuan Allah. Dan selama kaum perempuan di Korintus dan di jemaat manapun menggunakan karunia yang mereka miliki yang bertentangan dengan tujuan Allah, maka perintah untuk berdiam diri merupakan perintah yang tepat. Apakah firman Tuhan ini hanya berlaku kepada kaum perempuan saja? Tidak. Bila saudara-saudara yang memiliki karunia atau talenta yang telah Allah berikan, namun melalui karunia tersebut saudara menimbulkan kekacauan di tengah jemaat dan di dalam peribadahan, maka perintah berdiam diri merupakan perintah yang tepat. Mengakhiri renungan ini, saya mengutip 1 Korintus pasal 14 ayat 12. Saya bacakan.
kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Mari terus bertumbuh bersama firman Tuhan. Selamat malam dan selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.